hati pada hakikatnya. Jadi kita masuk ini ke dalam makam arifu billah. Itu. Jadi begitulah orang yang sudah akrab dengan Tuhannya, tidak ada lagi yang dipandangnya kemana saja, tetap dia berhadapan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Itulah yang menghidupkan di seluruh alam semesta. Nah itu. Jadi langsung sudah kita ke sana. Nah itu. Kita langsung menyerahkan diri kepada wajahnya dan kepada zatnya. Wajahnya, kodrat, bergerak, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, sama, mendengar, basar, melihat. Kalau berkata-kata ini wajahnya, sifatnya, atau kelakuannya, atau nurnya. Nah itu. Nah kemudian zatnya, dirinya itu yang hidup, yang tidak bisa mati. Itulah hidup yang kekal dan abadi. Itulah zat yang Maha Suci. Itu maka dia bakal, dia kekal. Nah, kemudian tampak penyerahan diri kita ini, itulah yang menjadi jiwa kita. Itulah nyawa kita. Nah, maka dikatakan jiwa kita itu suci. Nah, itu yang suci tadi, wajahnya, wajah zat itu yang suci. Itulah diri kita, itulah apa? Jiwa kita. Nah, yang hidup itu rahasia kita. Yang hidup itu zat Allah itu rahasia kita. Nah, kenapa rahasia? Dia bilang diri Tuhan itu mengatakan dirinya itu rahasia. Dijelaskannya dalam hadis qudsi. Apa kata diri Tuhan itu? La insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, itu katanya kan dalam hadis qudsinya. Bermula insan itu, mana insan itu adalah jiwa kita tadi. Rahasiaku dan aku pun rahasia. Jadi diri Allah itu rahasia insan dan insan itu rahasia Allah. Itu. Jadi diri Allah itu adalah rahasia diri kita. Insan itu adalah jiwa kita. Ihsan itu adalah ruhani kita ataupun hati kita. Dan manusia itu adalah badan kita. Nah, jadi siapa kita yang sebenarnya? Nah, nampak juga. Jadi siapa yang jelas itu? Kita yang jelas atau Allah yang jelas? Nah itu. Maka nyatalah Allah itu. Nah, baru kita bisa menyembah Tuhan. Itu kalau sudah kenal sudah kita kepada zatnya. Mana zatnya? Itulah yang hidup di semesta alam. Kenal kepada wajahnya. Mana wajahnya? Yang bergerak, menggerakkan seluruh manusia, yang memberikan kehendak kepada manusia, yang memberikan ilmu kepada manusia, yang memberikan pendengar kepada manusia, yang memberikan penglihat kepada manusia, dan mencatatkan lidah manusia. Ini wajahnya ataupun sifatnya. Nah, kemudian asmanya mana asmanya? Asmanya itulah menjadi hati manusia. Itu mata hati itu dengar. Coba periksa hati itu apa dikatakan? Ada pernah berhenti siang dan malam Allah, 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 Allah. Ada berhenti? Tidak. Nah itu. Ya, ini menunjukkan dia asma Allah. Jadi tidak saja di hati Allah Allah itu ya. Jadi dipertunjukkan oleh Al-Quran. Nah gitu. Apa kata Al-Quran? Summa yatalilu duluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kalau dilengkapkan makna itu diambil pangkal ujung aja dia. Masalahnya dari kulit kamu hingga hati kamu katanya. Padahal tidak. Dilengkapkannya maknanya itu. Summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah dan masyarakatlah dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu dan hati kamu zikir Allah Allah. Ini semua lapisan tubuh kita berzikir, menyebut Allah. Karena dia asma. Karena dia asma. Tapi untuk Al-Quran, jangan sunnah itu. Nah, ini di situ kita bisa bingung kalau kita tidak paham. Kenapa? Maka Allah dan Rasul tidak sejalan. Nah, gitu. Allah menunjukkan dari kulit sampai ke kalbu. Kita coba, kita laksanakan, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kita zikirkan dulu kulit.
habis kulit ke daging, dari daging ke darah, dari darah ke... Nggak bisa. Jadi yang bisa, kita mengikut sunnah Rasul. Bagaimana? Kalbu dulu. Kalbu dulu penuhkan. Nah, itu. Penuhi sebanyak-banyaknya zikrullah itu. Penuhkan. Sudah penuh, dia melimpah. Kasungsung. Penuh di sungsung, melimpah ke tulang. Dari tulang melimpah ke orat. Dari orat melimpah ke darah. Dari darah melimpah ke daging. Dari daging barulah melimpah ke kulit. Baru betul. Yang dikatakan Al-Qur'an semayat dari nujuluhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatkala masyarakat dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, susun kamu, dan hati kamu zikir Allah. Nah, jadi Allah menuju dari luar ke dalam. Tapi tidak bisa kalau kita laksanakan. Kalau tidak ikut Rasul dari dalam keluar. Baru bisa. Nah, jadi siapa diri kita? Asma Allah kan? Nah, jadi hati dia mengaku Allah. Sum-sum mengaku Allah. Tulang mengaku Allah. Urat mengaku Allah. Darah mengaku Allah. Daging mengaku Allah. Dan kulit mengaku Allah. Di mana tempat syaitan menumpang? Ada? Coba sah. Ada apa enggak? Ada kan? Nah, maka itulah yang dikehendaki ataupun yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sabdanya, qalbu mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman itu rumah Allah. Berani dia dekat lagi itu sudah rumah Allah itu berdiri. Berani dekat syaitan itu. Ada. Coba. Macam mana coba? Jadi kalau sudah ini berlaku asma Allah, coba periksa. Ada kira-kira yang bisa disentuh neraka itu? Ada. Dari mulai kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum, kalbu, ada yang disentuh neraka? Padam pun neraka itu. Karena itu asma Allah semua. Nah, jadi inilah yang dimaksud Al-Quran itu. Bukan kita nanti sesudah ke kubur sana baru kita kembali kepada Allah. Yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kata Allah yang datang dari Allah itu kembali ke sekarang ini kita pulangkan. Bisa kita pulang kepada Allah pada sekarang ini. Kalau tadi bisa pulang sampai kapan pun bisa pulang. Nah apa yang sudah ke kubur sana akan ada harapan lagi pulang enggak? Pulang pun nggak bisa sesat. Sekarang inilah kalau kita mau pulang yang benar, menjalani ihdinas shiratal mustaqim untuk mendapatkan ridha Allah sekarang ini kita pulangkan. Pulang kita sekarang kepada Allah. Sekarang kita berada di af'al Allah. Sekarang ini af'al Allah. Tubuh kita ini macam mana? Bisa kita pulang? Kemana pulangnya? Kepada Allah, kepada zat Allah, sesat. Nah itu. Kemudian hati kita asma Allah, kemana kita pulang? Kepada zat Allah, neraka. Nah contoh. Yang mempergunakan jasmani menghadap kepada zat Allah Nabi Musa, macam mana? Terbakar kan? Terbakar, habis jadi abu. Neraka. Kemudian berdasarkan malaikat, panglima malaikat Jibril ikut sama Nabi kita Muhammad SAW perjalanan Mi'raj untuk menghadap kepada zat Allah sampai Sidratul Muntaha, terbakar. Tidak usah. Berdasarkan jasmani, rohani untuk menghadap kepada Rabbani, tak bisa kita harapkan. Itu semua terbakar. Kecuali kita mendapatkan diri nurani, baru kita bisa menghadap kepada Rabbani. Nah ini maka langsung kita menyerahkan diri ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul langsung kepada alam nurani. Nah ini, jadi baru kita bisa menghadap kepada Rabbani. Nah itu. Jadi kembali dia jasmani ke mana?
hanya kepada rohani. Coba lihat kafiat. Ada saudara pernah belajar kafiat kan? Wah, itu orang sudah ahli dalam kafiat ini. Ya kan? Coba lihat kafiat tarikat Naqsabandiyah. Yang pertama menghimpunkan pengenalan pada hati sanubari. Coba. Ada kita punya badan lagi tuh. Ada punya kepala, ada punya badan, ada punya tangan, ada 2 kaki. Tidak ada. Yang ada hanya hati sanubari. Itu yang ada. Nah, siapa hati sanubari? Asma. Udah pulang. Nah, itu. Lalu yang kedua, mengatakan ingatan pada zat Allah yang Maha Suci. Mana zat yang Maha Suci? Ingatan yang mana yang ditetapkan kepada zat yang Maha Suci? Itulah syarat kita berjalan. Nah, itulah syarat berjalan. 2 inilah syarat berjalan. Berjalan ke mana? Menuju kepada zat Allah. Allah, 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 Allah. Nah, itu kita berjalan. Atau untuk menuju kepada keridaan Allah ilahi anta maksudi walidha sama. Nah, jadi kemudian sesudah semua ini kita serahkan diri kita tadi kepada wajah Allah, dan wajah Allah itu langsung kepada zat Allah. Itu. Nah, jadi sesudah badan jasmani kita tadi sudah pulang kepada asma Allah. Itu. Maka asma Allah itu pulang dia kepada wajah Allah. Yang laisa kami sendiri. Itu jalannya. Dan bisa langsung pada zat Allah. Allah itu mengajak ke asma. Pulang. Coba lihat tabiat. Adakah menghimpunkan pengenalan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada. Ayo. Kita menghimpunkan pengenalan hanya kepada hati sanubari. Nah, kepada asma. Jasmani kita pulangkan asma. Asma. Nah, baru kita pulangkan kepada wajah Allah yang melaisarkan di sini. Nah, sudah sampai kepada wajah Allah yang melaisarkan di sini, otomatis. Nah, itu. Ini sudah huwa ma'akum aina ma kuntum. Akhirnya baru la maujudun illallah. Baru kembali dia kepada zat yang Maha Suci. Baru tinggal wujud semata-mata. Nah, itu tinggal zat semata-mata. Kalau sudah sifat itu kembali. Nah, itu jalannya. Karena kita berasal daripada zat kepada sifat, dan sifat ke asma, dan sifat ke af'al. Nah, tentu saja ikut jalan itulah baru mendapatkan jalan yang lurus. Dari af'al ke asma, dari asma ke sifat, dari sifat kepada zat. Nah, itu. Nah, jadi baru kita bisa menyembah Tuhan. Baru bisa kita salat. Karena zatnya sudah jelas, sifatnya sudah jelas, asmanya sudah jelas, dan afalnya sudah jelas. Nah, itu. Jadi yang disembah siapa? Nah, Allah tak bisa disembah. Allah cuma dipuji. Allah tidak bisa disembah. Allah hanya bisa dipuji. Kenapa? Karena Allah itu namanya. Allah itu punya asma, Allah husna. Tak ada disembah, hanya dipuji. Nah, jadi yang disembah itulah zatnya yang Maha Suci. Nah, itu. Karena dari situ asal kita ke sana kita akan kembali. Nah, itu kita menyembah kepada asal kita kembali. Karena menyembah itu kita untuk melaksanakan jalan pulang. Yang menyembah siapa? Sifatnya yang suci. Yang mana sifatnya? Itulah ilmu. Nah, itu. Ilmu itu yang berserta dengan kudrat dan iradat. Nah, itu. Dan basar tak kalah dan sama. Nah, itu yang menyembah. Karena dia punya kekuatan, kudrat dan iradat. Dan ilmu itu mengetahui. Kalau tak ada ilmu macam mana menyembah? Itulah yang menyembah.
Kemudian yang dipujinya baru asmanya yang maha besar. Allahu Akbar. Nah, itu yang dipujinya. Yaitu Allah yang maha besar. Dia memuji namanya. Itu puji kadim bagi kadim. Tuhan memuji dirinya sendiri. Nah itu. Salah itu. Kemudian baru yang keempat. Yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkannya? Harta kekayaannya. Mana harta kekayaannya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Apa isi 7 lapis langit? Api dan angin. Apa 7 lapis bumi? Air dan tanah. Maka dijadikan Allah ini kita Adam. Ini Adam. Inilah kita anak cucu Adam. Dijadikan oleh Allah daripada tanah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita daripada ini. Nah, bagaimana dia mempersembahkan sifat tadi wajah Allah yang mempersembahkan kepada zatnya. Ini yang persembahkan kekayaannya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka berdiri Allahu Akbar. Siapa? Itu adalah darah kita dipulangkannya kepada api. Karena api yang berdiri kepada kita darah. Kembalilah diri kita ke api. Darah kita itu waktu mengatakan berdiri Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Kembalilah asal diri kita itu daripada angin. Itu orang kembalilah ke angin. Nah, kemudian Allahu Akbar sujud. Diri kita itu tulang berasal daripada air. Kembalilah dia ke air. Allahu Akbar duduk. Daging kita asal daripada tanah. Dan kembalilah ke tanah. Jadi kita tidak punya tubuh lagi. Daging kita pulang ke tanah. Allahu Akbar. Tulang kita pulang ke air. Allahu Akbar. Urat kita pulang ke angin. Allahu Akbar. Dan darah kita pulang ke api. Allahu Akbar. Ini yang dipersembahkan oleh sifat. Ini kekayaan. Bukan hamba ini bisa menyembah Tuhan. Hamba ini yang dipersembahkan. Yang disembah adalah zatnya yang suci, maha suci. Yang menyembah sifatnya yang suci. Yang dipujinya asmanya yang maha besar. Yang dipersembahkan adalah perbuatannya, yaitu kekayaannya yang maha kaya. Badan jasmani kita. Ini katakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi jelas kan? Jadi ada salat yang tidak sampai kepada Allah. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada kita ragu-ragu melakukan salat terima Allah dan tidak. Tak ada, langsung minallah, billah daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Langsung. Itu. Jadi tidak ada akan yang diragukan. Salat itu maka khusyuk. Karena tidak ada kita lagi, apabila khusyuk. Jadi kita dah panah. Kembali kepada Allah. Nah, kemudian kembali kita kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim sesudah menceritakan ini, bagaimana caranya untuk mengembalikan diri kepada Allah itu, sesudah dijelaskannya, maka kemudian baru dikerjakannya. Pekerjaan Ibrahim menjadi sunnah, menjadi contoh tauladan kepada kita kami. Nah itu. Di mana saat dan waktu Ibrahim melakukan perintah Allah ini untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati, sama saja diperintah Allah itu menegakkan agama untuk membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Nah, Masjidil Haram dan Ka'bah itu adalah syarat untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ditantangkan oleh Ibrahim, bangun Ka'bah dulu. Batu yang dibangun itu batu daripada 7 gunung itu diambil oleh Ibrahim, dikumpulkan daripada 7 gunung itu,
didirikannya, tapi asal didirikannya tumbang. Nah, ulanginya balik ke sana. Nah, sesudah diulangnya tumbang pula yang sebelah ini. Begitu saja tidak mau berdiri, tidak mau tegak. Kenapa? Karena tapak bangunan itu tidak mau diam, bergerak saja dia. Yang dibangun batu ya tumbang. Aduh, jadi heranlah Ibrahim ini. Apa benar ini perintah Allah yang aku laksanakan ini? Kalau memang benar, kenapa tidak diridai Allah? Diridai Allah lah kalau memang benar ini perintah. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan batin kita. Kita sungguh-sungguh yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Dipanggilnya hayya 'alas shalah. Kita kerjakanlah salat untuk merebut kemenangan. Hayya 'alas shalah. Kita kerjakan, kenapa jadi cocok? Datang keraguan kita, kenapa Allah tidak meridai? Kenapa tidak membusuk salat ini? Ayo benar ini perintah Allah, ya busukkanlah. Hamba itu kalau bisa berbuat busuk Allah lah. Nah, kalau Allah itu melakukan secara busuk, yang busuklah kita laksanakan. Tidak juga busuk, jatuh juga kalalai. Asal kita kerjakan salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah. Nah, kan tidak cocok. Kenapa makan neraka? Kita untuk menghindari neraka, maka kita menegakkan salat. Kenapa makan neraka yang diberi Allah? Kenapa? Karena lalai dari ingatan. Itu lalai dari ingatan. Tidak mengingat zat Allah. Tidak menghadap kepada zat Allah, membelakangi Allah. Kita dipanggil Allah menghadap, tapi tidak mau menghadap, tapi belakang kita berikan. Makan tolak. Itulah yang Allah tidak akan diterima. Padahal yang sudah dikatakannya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu sangat beruntung kata Allah orang yang beriman. Di mana keuntungannya? Kami mendapatkan salat yang khusyuk. Nah, salat itu khusyuk, baru dapat keberuntungan. Kalau tidak khusyuk, kecelakaan. Nah, itu pertanyaan batin kita suruh pada Ibrahim. Kenapa ini? Maka tidak diridai Allah. Maka datang jawaban Allah kepada Ibrahim. Tak bisa Ibrahim, kau laksanakan perintahku itu. Kalau tidak, kau membuat persyaratan. Tak bisa lupa dalam agama itu kita punya syarat. Syarat dulu baru hukum, baru sah, baru batal, baru halal, baru haram. Itu syarat ini yang pertama, diutamakan syaratnya. Karena itu dari Allah. Apa syaratnya? Kata Ibrahim, korban. Kata Ibrahim, aku ini orang yang sangat suka berkorban. Kenapa masih korban lagi yang diminta? Orang 1 tahun 1 ekor kambing, 1 ekor kibas. Itu yang dikorbankannya. Aku dah 1 tahun ratusan ekor kibas, puluhan ekor unta yang aku korbankan. Bukan sedikit korbanku. Korbanku sudah berlebih. Jadi rupanya kita menyangka banyak amal ibadah itu berbahaya rupanya. Jangan adalah kita melakukan amal ibadah sudah banyak, betul amal ibadahku ya Allah itu. Itu. Kita hindarilah itu, bahaya rupanya itu. Itu jangan rupanya kita imbangi Allah itu. Itu. Tidak bisa. Kita berbuat sajalah dengan ikhlas, tapi tidak bisa kita menghitungnya kalau di sisi Allah. Ini contoh Ibrahim. Jadi tidak juga paham Ibrahim baru dijelaskan Allah. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa sih agama? Tuhan maksudnya itu orang mendustakan Tuhan.
Tapi kan dikatakan yang begitu kan kasar itu. Agama itu Tuhan. Nah, bukan agama itu suatu apa, bukan, atau pekerjaan dan sebagainya, bukan itu agama. Agama ini diri Tuhan. Itu yang didustakan sama Ibrahim. Nah, gitu. Nah, jadi yang mana orang mendustakan adanya diri Tuhan itu? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Bagi mereka yang tidak menyantuni anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan bagi mereka yang tidak membantu kepada fakir dan miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka dalam neraka oleh orang yang salat, yang lalai dari ingatan. Ini berbahaya, melalaikan ingatan ini. Ini karena kita mendustakan adanya Allah, adanya diri Tuhan, maka kita lalai dari ingatan. Tidak bisa kita menetapkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatan itu. Nah, itu bahayanya. Jadi kata Allah, itulah kurbanmu yang banyak itu. Aku salurkan kepada bantuan santunan anak yatim, dan aku salurkan kepada bantuan kepada fakir dan miskin. Selamatlah harta bandamu yang banyak yang kamu kurbankan. Sudah aku terima, sudah kembali ke sisiku. Tapi sayang, apalah artinya kamu menyelamatkan harta benda yang begitu banyak? Tapi namun dirimu tidak selamat. Siapa yang menerima penyumbang itu nanti? Dirimu tak selamat, tak kembali kepadaku. Kata Allah. Maka dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu, itulah dirimu. Nah, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nah, barulah dapat harta benda yang kita kurbankan itu kita ambil. Jadi kalau diri kita pun tidak selamat, ahli keluarga tidak selamat, bagaimana mengambil harta benda itu? Tak bisa. Maka terkejutlah Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, berdosalah hambamu ini, ya Allah. Ampunilah hambamu ini, dengan segera hambamu akan melakukan perintahmu, ya Allah. Lalulah Ibrahim, apa bukan anaknya? Mana anakku? Mana anakku? Jumpalah karena anaknya Ismail. Langsung tanya. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam. Tuhan memerintahkan kepadaku untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini, membangun Masjid Haram dan Ka'bah. Tapi syaratnya kamu dikurbankan. Macam mana anakku? Kata Ibrahim, ini yang dikhawatirkan lebih oleh Ibrahim. Apa jawab anaknya Ismail? Wahai ayahku, itu perintah Allah. Jangan ayah anda lalaikan. Jangan segera ayah anda laksanakan. Niscaya ayah dapati Ismail orang yang sabar. Wah, saya bisa menolak lagi Ibrahim. Kita pasang, tarik anaknya, berangkatlah menuju Jabal Qurban. Sekitar 15 km itu jauhnya dari Masjid Haram ini ke Jabal Qurban. Berangkatlah Ibrahim beserta anaknya Ismail. Sekitar 7 km dia berjalan. Nah, Anas tercegat karena dicegat oleh setan dan iblis dengan kekuatan yang dahsyat. Apa kekuatannya? Zumrat. Itu dikatakan orang zumrah. Ada 3 buah. Zumrah Aqabah, Zumrah Ulat, dan Zumrah Ustad. Tercegat. Nah itu. Kemudian apa kata Ibrahim? Ya Allah, aku melaksanakan perintahmu. Berikanlah petunjuk dan bantuan kepadaku. Bagaimana aku melewatinya ini untuk mengusir setan dan iblis ini. Maka datang petunjuk Allah, ya Ibrahim, ambil batu, isi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dilimparnya ke arah setan, dampaknya. Jangan batu berisikan kalimat itu. Naik lagi dia di sumber yang kedua. Tadi juga lewat. Nah, dikejar lagi oleh Ibrahim, limpar, tercampak lagi dia. Nah, naik lagi dia di sumber yang ketiga. Wah, hebat juga ini kata Ibrahim. Bagaimana? Ini satu kali lagi nih. Nah, maka dikejar 2 arah oleh Ibrahim dan Ismail. Jadi serentak Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hilang. Karena dia ketakutan, karena terbakar ini. Nah itu. Jadi pergilah setan dan iblis menjadi persembunyian
supaya tidak dapat lagi dikejar oleh Ibrahim dan Ismail. Di situ dia mendapat persembunyian yang aman. Nah, disitulah dia berusaha, bekerja, dan berkuasa. Mana? Ini, kalbu manusia. Wah, barulah menamakan dia kekuatannya ujub, cemaat, keburia, asal, dengki, dan tinggi diri. Nah, itu. Inilah yang menjadi jin wanas di diri manusia. Nah, itu. Mengganggu kita melakukan amal ibadah. Dicegatnya amal ibadah kita. Tidak bisa langsung kepada Allah. Nah, ini. Jadi ini usiran dari jumrah lagi. Kenapa maka dihalanginya Ibrahim? Dia sudah tahu. Ah, itu. Begitulah tajamnya ilmunya iblis itu. Apabila Ibrahim langsung ke Jabal Qurban, dapat dilaksanakannya perintah Allah itu mengorbankan anaknya, maka pasti tegak agama Allah di muka bumi ini. Kalau sudah tegak agama Allah di muka bumi ini, maka kekuatan setan dan iblis akan hancur berantakan. Inilah yang ditakutkannya. Nah, maka Allah mengatakan kepada kita hamba, pekerjaan Ibrahim dan Ismail ini menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan yang baik. Itu kata Allah. Itu apa bagi kita? Nah, inilah kesempatan kita dipanggil oleh Allah karena kita tidak berdaya serupa dengan Ibrahim, tak bisa mengusir setan dan iblis itu kalau tidak dibantu oleh Allah. Nah, ini maka Allah memanggil kita, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Jika ikhlas kita menyerahkan diri mengikuti perintah Allah, otomatis Allah akan menyampaikan kekuatan setan dan iblis itu. Nah, ini yang paling ditakuti oleh setan dan iblis. Boleh kita perintah. Cobalah kita mikir. Beramal sepanjang masa, salat, puasa, zakat, haji 20 kali kita ulang. Adakah yang ditakuti oleh setan dan iblis? Tidak ada. Tak ada dia yang takut. Nah, bertambah gemuk dia. Karena pahalanya kita kerjakan amal ibadah itu dia. Bukan untuk Allah. Kalau kita sampai kepada Allah, tidak kita terima lagi amal ibadah kita itu. Balasannya. Nah, tapi kalau baik hati, ini yang paling takutnya. Jika hamba itu menyerahkan diri kepada Tuhan, dia mau gimana lagi? Tidak tanpa numpang lagi. Otomatis tabangnya. Ini yang paling takutkan oleh setan dan iblis. Itu maka inilah yang paling mulia di sisi Allah. Inilah berbahaya. Ini yang paling ditakuti oleh penjajah tanah air kita dulu. Itu maka ini tidak pernah keluar di mana-mana. Nah itu, karena ulama itu takut ini kalau dulu mengeluarkan ini 350 tahun yang telah lalu, ini dipancung ini hukumannya. Ini paling ditakuti oleh penjaga. Inilah dia. Ini dikatakan agama. Nah, kita untuk menuntut agama, untuk mendapatkan agama, ini baiat, menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Betul. Takutnya apa? Karena kalau sudah kita berbaiat, kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita sudah punya kekuatan yang lain. Tidak sekedar hanya kekuatan manusia saja. Bahkan timbul kekuatan malaikat, bahkan timbul kekuatan Allah. Ini dia tahu, orang penjajah itu tahu. Kekuatan Islam ini dia tahu yang tak bisa dia melawannya dengan senjata. Senjata dia tidak mampu melawan ini. Dia tahu. Ini maka apa kata dia istilahnya? Anak yang kecil mudik sedang tidur, jangan diganggu. Dia ada dia tidurnya nyenyak. Yang penting harta bendanya diambil. Itu istilah penjajah dulu. Jadi kita umat Islam ini katanya anak kecil. Nanti bodoh. Tidur pula. Mana tahu kita tanah air kita dijajah. Mana tahu hasil bangsa Indonesia dilarikannya ke negara dia. Nah tahu kita. Kalau hanya kita beramal, beribadah, itu orang bodoh. Kata penjaga itu dulu. Anak kecil, orang bodoh. Nah itu, bisa saja itu kita mau bikin apa dia. Mau dicampak sana, campak sini, dia tidak tahu dia dengan hati. Ini yang takutkan ini, dia berbaikat. Disalahkannya dirinya kepada Tuhannya. Ini yang ditakutinya. Dia pasti akan tercampur. Akhirnya yang ditakutinya itulah yang akan timbul. Nah, tapi jangan pelaksanaan baiat ini. Dengan apa?
maka bisa kita rebut. Bukan sedikit perjuangan, bukan sedikit sudah pengorbanan bangsa kita untuk merebut tanah air tidak akan berhasil. Jadi maka berhasil merebut tanah air. Coba kita ingat dengan sebab apa? Dengan sebab kita melaksanakan sumpah pemuda. Nah, dengan ada sumpah pemuda, bangsa ini menyadari dirinya satu bangsa, satu tanah air. Nah, satu bahasa. Jadi akhirnya semua sudah menjadi satu, menyatu. Sabang Merauke, Timur Sembilan, hidup atau merdeka, mati atau merdeka. Maka serentak mengucapkan Allahu Akbar, bergementar itu penjaga itu. Nah, di situ dia menyerahnya. Bukan ada kekuatan apa-apa kita. Jangan hanya kalimat tauhid. Maka disertai dengan perjuangan yang menyatu dari Sabang Merauke, maka berhasil kita merebut tanah air bangsa Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia. Sudah berapa tahun sudah lepas kita daripada penjajah, kok masih dijajah juga? Nah itu maka kita keluarkan ini masalah ini, baiat ini untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kok masih terjajah? Coba, ini 1 berbanding 1000 ini. Nah, 1 kita keluar, tapi 1000 masih penentang. Kenapa kita umat Islam maka tidak mau sadar? Coba, 350 tahun kita sudah tertanam agama Islam ini. Bahkan orang luar daripada agama kita menghitung dan mengukur agama Islam tinggal 5% saja. Coba kan, berapa kekuatan 5%? Bakal habis lah itu. Gitu. Nah, jadi rupanya Allah tidak mengizinkan. Nah, itu walaupun tinggal 5%, tapi mulai bangun kembali di mana-mana. Di seluruh tanah air Indonesia ini bangun sekarang. Jiwa manusia ini bangun untuk merebut haknya. Karena haknya sebenarnya. Dia untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Dia menuntut hak yang sebenarnya. Tanah air yang zahir sudahlah dapat kita rebut, tapi kita jangan bersama-sama. Cara bergotong royong. Seluruh bangsa Indonesia merebutnya. Ini satu tanah air lagi. Ini alam bakar. Sedang dijajah ini. 7 kerajaan yang mendudukinya. Nah itu, kerajaan Ujuk, Semastak, Buria, Hasad, Tinggi dan Tinggi Diri. Habis bangunan yang ada di sini. Bangunan Allah yang ada di sini habis tenggelam. Hanya tinggal jumlah. Nah, macam mana? Ini tidak berkawan, kita hanya seorang diri kita menantang 7 kerajaan itu. Alhamdulillah kalau kita bersama ini. Nah, itu. Kita akan dapat menyampaikan kekuatan 7 kerajaan ini. Tapi kita bersama Allah. Kita akan mengusir yang 7 kekuatan ini. Tapi kita bersama Allah. Nah, ini dia jalan yang baik ini. Tidak ada jalan yang lain. Coba usahakan jalan lain terhadap untuk mengusir kekuatan ini supaya aman ini. Ini apa nih? Kalbu kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanah apa ini? Memang kita daripada tanah, tapi kalbunya tanah apa? Ini tanah surga Jannatul Firdaus ini. Tanah surga tingkat yang ke-6 kalbu kita ini. Coba bakar kalau bisa bakarnya. Kan ini tanah surga. Nah, coba lihat orang-orang yang membakar manusia aja. Coba, apa yang kita? Ini. Kalbu ini tak bisa dimakan api. Hanya meja aja dia. Tapi yang terbakar tidak bisa. Karena ini tanah surga Jannatul Firdaus ini dijadikan oleh Allah. Nah itu. Tanpa apa? Tanpa iman. Kenapa maka iman tidak ada? Kenapa? Coba. Kenapa maka tidak ada iman? Coba. Yang ada hanya kafir di dalamnya. Yang mana kafir? Ujuk, Semastak, Buria, Hasad, Tinggi dan Tinggi Diri itu bukan kafir. Itu yang sudah dipastikan Allah isi neraka. Ini yang bertempat di sini. Nah, dari itu maka kita berjuang fisabilillah untuk mengusir kekuatan penjajah agama Allah. Nah, kalau dapat kita usir kekuatan penjajah yang ada di tanah yang baka ini, di tanah yang kekal ini,
yang ada di sana bangunan rumah Allah, macam manalah Allah nanti memberikan balasan kepada kita. Nah itu kita tunggu saja nanti balasan Allah. Jadi tidak ada mungkin yang dibalas oleh Allah hanya dalam surga. Nah gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu. Tidak ada balasan dari Allah, maka dipanggil ialah kita. Nah, karena kita sudah mendapatkan jiwa yang tenang, maka dipanggilnya dengan hati yang ringan, dan aku terima dengan keridaan, kata Allah. Maka dimasukkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang baik dan masuk ke dalam surga. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga. Tidak ada balasan Allah, hanya masuk ke dalam surga. Nah itu, siapa yang dapat memenangkan perjuangan, mengusir penjajah yang ada di tanah tempat bangunan rumah Allah ini. Nah itu, maka diberikan Allah nafsu akiliyah, jiwa yang tenang. Nah itu, yang dijadikannya jangan halal jalan. Jalannya. Nah, jadi kemudian Ibrahim langsung ajak berkurban, tidak ada lagi yang menghalangi. Ismail terus meletakkan tubuhnya di atas batu, siap untuk dikorbankan, untuk dijadikan tebusan, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Maka Ibrahim melihat anaknya, tercengang dia. Dilihat oleh Ibrahim, anaknya itu cukup ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Maka Ibrahim bertanya, wahai anakku, ada yang kamu minta? Kata Ibrahim, ada yang enggak. Apa itu? 2. Nah, kamu ceritakan apa? Pertama, surban ayahnya kita pegang. Maksudnya, tutup seluruh tubuh Ismail. Jangan nampak. Supaya ayahnya tidak enggan nanti melaksanakan perintah apa itu untuk menyembelih anak itu. Ya pula kata Ibrahim, cabutnya surbannya, tutupnya tubuh anaknya tak nampak lagi. Satu lagi Ismail. Satu lagi itu waktu ayahnya menyebut pedang nanti diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kuat-kuat. Maksudnya supaya Ismail tidak mendengar suara pedang itu keluar dari sarungnya, supaya Ismail tidak cacat. Keikhlasan menyerahkan diri kepada Allah untuk dijadikan tebusan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Baiklah, kata Ibrahim, maka diucapkan rasanya mencabut pedang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lepas pedang dari sarungnya. Maka diletakkannya ke leher Ismail, pejamkannya matanya. Kemudian barulah dia menyerahkan kepada Allah. Bagaimana penyerahan Ibrahim? Bismillah. Allahumma hadza minka wa ilaika. Korban Ismail bin Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Selesai penyembelihan. Terasa tangan Ibrahim kena darah, maka dia pun berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di belakang Ibrahim. Terkejut Ibrahim, siapa yang mengaminkan doaku ini? Tidak ada yang menyesal, hanya aku dengan anakku sudah aku sembelih. Siapa yang mengaminkan doaku ini? Ibrahim, jangan diragukan lagi. Bukalah mata Ibrahim, cabut surban itu kembali. Maka Ibrahim membuka matanya, tetap surbannya masih tertutup. Cabutnya surban. Maka tergulinglah kambing kibas yang besar. Itu yang kena sembelih. Terkejut lagi Ibrahim, siapa yang punya pekerjaan? Nah, baru datang Ibrahim. Ya Ibrahim, ini pekerjaan Allah. Allah yang menebus diri Ismail dengan kibas ini. Karena yang diminta Allah bukan darah Ismail tertumpah di bumi Allah ini. Dan bukan daging Ismail yang dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Yang diminta Allah, ya Ibrahim, niat ikhlasmu itu. Terkejut itu langsung sujud ya. Sujud.
baru dipertunjukkan Allah rahasia sujud. Sesudah jumpanya rahasia sujud, baru bangun ya. Baru bangun. Tidak timbul lagi, tariknya tangan Ismail balik lagi ke Mekah. Nah, sampai di Mekah terus bangun Ka'bah, berkeliling terus. Nah, di sini Ibrahim, di sana Ismail, di sana Ibrahim, di sini Ismail, putar terus. Tidak ada henti-henti. Siap Ka'bah, baru Masjidil Haram. Nah itu. Sudah siap Masjidil Haram, barulah timbul tanda. Nah, itu. Hijr Ismail dan makam Ibrahim. Itulah tandanya. Kalau cara kita stempel itu. Nah, itu bahasa asli bangunan Ibrahim dan Ismail. Itulah tandanya hijr Ismail dan makam Ibrahim. Bahwa tegak agama Allah di muka bumi ini. Tegak agama Allah di muka bumi ini, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Begitu dahsyatnya sudah Ibrahim beserta Ismail melaksanakan pengorbanan menegakkan agama Allah, tapi tidak sempurna. Sempurnanya menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW ke Rasul ke-25. Jangan apa? Dengan perjalanan Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj menghadap kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan suratul Fatihah, untuk mendapatkan salat 50 waktu sehari semalam, untuk mendapatkan pagi-pagi mensefatkan umat, untuk mendapatkan hijrah. Itu pemberian dari Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 perkara. Itu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW hadap Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah, Masjidil Aqsa. Itu pertemuan Nabi dengan Tuhannya, Masjidil Aqsa. Maka turun Nabi, masuk ke Masjidil Haram, baru sempurna agama Allah di muka bumi ini. Baru Nabi naik ke Jabal Qudus, menjumpai sahabat dan umat, baru dia hijrah ke Madinah. Itu yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dijadikan Allah untuk Allah dan Nabi. Ibrahim beserta Ismail yaitu bapak agama. Jadi apabila kita tidak mengikuti ini, kita tidak beragama. Itu. Jadi kita ikutilah perbuatan Ibrahim dan Ismail, baru kita punya agama. Itu. Jadi selama ini bagaimana? Coba aja kita tanya. Kita punya agama atau belum? Tapi kita banyak belum punya agama. Karena agama tidak dapat dibuku. Kenapa? Agama ini punya tebusan. Kita tebus dengan diri kita. Ikhlas kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, baru Allah berikan agama. Kalau tidak diberikannya. Yang dapat diberikan Islam. Islam betul. Menjagokan masyarakat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat harta serta nisa, melaksanakan ibadah haji. Betul. Tapi kata penjajah tadi ini orang bodoh. Anak tak beragama. Aduh, ini orang bodoh. Itu orang tidak tahu sama haknya. Itu orang tidak tahu dengan dirinya. Ini yang dikatakan misalnya man arafa nafsahu, fakat arafa bahu, man arafa bahu fasadar jakat. Siapa yang mengenal dirinya, saja mengenal akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Itu maka Islam yang kita saksikan sekarang ini, bagaimana kenyataannya? Hancur berantakan. Ayo, caci mencaci sesama Islam, tuduh menuduh sesama Islam, salah menyalahkan sesama Islam, sakit menyakiti sesama Islam, bunuh membunuh sesama Islam. Agama luar, kata Allah, bertepuk melihat kelakuan umat Islam. Ini sebabkan apa? Disebabkan tidak punya agama. Orang yang tidak beragama tidak punya pegangan. Hanya Islam itu saja tak punya pegangan. Nah itu. Jadi apa
pegangannya. Kalau orang yang beragama, ada dua pegangan orang yang beragama itu. Apa dia? Al-Quran, Al-Hadis. Itu pegangan orang yang beragama. Mana Al-Qurannya? Hablum minallah wa hublum minan nas. Arahkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Nah, dari mana datang berantakan? Itu maka Islam tidak ada persatuan dan kesatuan, persaudaraan. Tidak ada itu Islam. Sudah beragama kita berada persatuan dan kesatuan dan punya persaudaraan. Ini persatuan. Jadi bagaimana agama? Wa agama lakum dinukum waliyadin. Itu kata Allah, agamaku itu kamu lah. Agama itu aku. Asal agama silakan masing-masing. Tapi namun sesama manusia. Arahkan semua. Kenapa? Karena Allah tidak berpisah dengan manusia. Dan manusia juga tidak bercerai dengan Allah. Kita musuhi manusia berarti musuhi Allah. Bagaimana? Aduh. Ini kita beragama. Punya pedoman. Mengarahkan hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia. Maka Rasul lagi mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman bersaudara. Tidak berpilih bersuku, bangsa, keturunan. Siapa yang menang beriman? Itu saudara kita. Sayangilah dia. Menyayangi saudara itu otomatis menyayangi diri kita sendiri. Menyakiti saudara kita itu berarti menyakiti diri kita sendiri. Selamatkanlah saudara kita itu. Kalau dia sarankan, berarti kita menyelamatkan diri kita sendiri. Itu kata Rasul. Bagaimana? Di mana ada permusuhan? Di mana ada pergaduhan? Kalau sudah kita bersaudara, ya ada kan? Nah, akhirnya diingatkan lagi oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul ulul amri minkum. Itu kata Allah. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada pemimpin kamu. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak taat kepada pemimpin. Nah, betul. Nah, karena pemimpin itu adalah wujudnya Allah dan Rasul, itu pemimpin. Kalau tidak ada Allah dan Rasul, tidak ada pemimpin. Nah, itu. Jadi wujudnya Allah dan Rasul, itulah pemimpin. Jadi kita patuhlah dan taatlah kepada pemimpin, otomatis kita mentaati Allah dan Rasul. Ini orang yang beragama. Jadi agamanya bagaimana? Sabda Rasul mengatakan, awaludin ma'rifatullah. Bermula awal agama mengenal Allah. Karena kepada Allah baru kita punya dapat awal agama. Mana Allah? Allah itu alif lam ha kalimahnya. Alif menunjukkan zat, lam pertama menunjukkan sifat, lam kedua menunjukkan ada asmanya, dan ha menunjukkan asalnya. Jadi katakan Allah itu ada zat, ada sifat, ada asma, ada apa. Kenal kepada empat martabat ini, baru kita mendapat awal agama. Belum sempurna agama. Berawal. Nah, ini agama. Nah, itu barulah datang Islam. Salat menjadi tiang agama. Puasa menjadi pintu agama. Zakat menjadi perhiasan agama. Haji menjadi ketentuan agama. Jadi di mana ini didirikan tiang kalau tidak ada agamanya? Nah, tak ada kan? Tak ada. Itu maka kita didirikan tumbang, didirikan tumbang, didirikan tumbang. Salat kita itu. Karena tidak ada agamanya. Nih, sudah kita serahkan diri kita dalam pelaksanaan baik baru kita diberikan Allah agama. Nah, itu. Kalau tidak diberikan, karena Allah memberikan agama dengan cerita. Nah, itu. Nah, jadi kemudian Nabi kita Muhammad SAW persyaratan menghadap kepada zat Allah untuk menyempurnakan agama Allah di muka bumi ini. Apa persyaratannya? Membedah dadanya, mengeluarkan kalbunya di sebelah kiri jantungnya, sebelah kiri dadanya. Keluarlah jantung itu, di kepala jantung ada satu titik darah yang hitam.
Itulah yang menjadi istana Syaitan dan iblis. Menjadi zumrah di dalam kalbu kita. Itulah satu titik cara hadapan. Nah itu yang dicungkil, dibuang oleh mereka Jibril, kemudian dicuci dengan air zam-zam dalam 3 kali pencucian. Sudah bersih, Jibril pergi ke dalam surga, mengambil 3 buah bajana. Apa bajana itu? Bajana itu benda yang dicintai oleh Allah. Apa isi 3 buah bajana itu? Isinya 7. Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Islam, keempat sabar, kelima fikir, keenam nur, ketujuh hikmah. Ini yang dimasukkan ke dalam kalbu Nabi. Penuh kalbu Nabi dengan 3 buah bajana. Inilah perbakalan dia menghadap kepada zat Allah. Jangan mensucikan penyakit hati. Itu perbakalan. Syarat membersihkan penyakit hati, perbakalan mengisi 3 buah bajana. Barulah dia berangkat. Isra dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Mi'raj naik ke langit 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Munajat melewati alam nur 70.000 lapis. Bermusyahadah menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Baru dia mendapat suratul Fatihah umur kita. Jadi yang kedua baru mendapatkan salat 50 waktu sehari semalam. Apa itu salat? Apa itu salat? Salat itu adalah kenyataan dari suratul Fatihah. Itu yang dia wujud Fatihah menjadi salat 50 waktu sehari semalam. Siapa itu Fatihah? Nah, sesudah menjadi salat 50 waktu sehari semalam dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran salatan daimun. Ini salat yang tidak berkeputusan. Bukan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yang 5 waktu, bukan. Ini untuk jasmani. Ini untuk nurani kita, untuk jiwa kita, di perbakalan jiwa kita untuk menghadap kepada zat Allah 50 waktu sehari semalam. Tak ada memiliki salat 50 waktu berangkat kata Allah. Tidak terima. Inilah yang dikirim oleh Allah melalui Rasul kita. Perbakalan kita menghadap kepada zat Allah salat 50 waktu sehari semalam tidak berkeputusan diceritakan dalam Al-Quran. Kalau yang 5 waktu untuk jasmani tidak dia kepada Allah, dia ulat asalnya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dia yang dijadikan Allah dari tanah, dia pulang ke tanah. Itulah yang dibawanya 5 waktu sehari malam. Ini kita kosong. Ada apa yang kita bawa pulang? Untuk jasmani sudah, tapi untuk nurani kita, jiwa kita yang pulang kepada Allah. Nah, ini banyak kita tak ada perbakalan pulang. Ini cuma kebanyakan arwah-arwah kita yang pulang menghadap hadirat Allah. Nah itu, coba kita lihat nanti. Nah itu alam mukasafahnya. Nah itu, kasihan kita menengok umat Islam yang terdahulu dan yang akan datang. Nah kalau tidak punya perbakalan, nah ini yang dimaksud oleh Allah untuk tauladan. Nah itu. Nah, jadi kemudian yang 3 buah bajana inilah yang tinggalkan oleh Rasulullah di muka bumi ini. Dijadikannya pusaka. Ini maka diwajibkan oleh Rasul tiap-tiap umat itu menuntut pusaka. Yang ditinggalkan oleh Rasul, maka terjaminlah keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Apa pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul? Isi kalbunya, bukan hasil usahanya. Kita meninggalkan pusaka hasil usaha. Muhammad tidak. Kalau hasil usaha kita tinggalkan hanya untuk berebut anak cucu. Nah itu untuk bergaduh aja dia. Tetapi kalau ini sekarang, nah itu yang ditinggalkan oleh Rasul menjadi pusaka. Rebutlah sebanyak-banyaknya. Tak ada yang bergaduh enggak? Itu adalah sebanyak-banyaknya pusaka Rasul ini. Inilah harta Allah. Nah itu, ini harta Allah. Jadi jangan pusaka Rasulullah dengan harta Allah. Kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Melaksanakan perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menghadap irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu untuk menghadap kehadrat zat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang rida dan diterima dengan keridaan. Nah, jadi kalau sudah Allah ridakan, maka ditempatkan, ada tempat yang lain, ada pulihkan nanti.
Tidak ada orang yang mendapatkan surga kecuali dalam ridha Allah. Nah, ini. Jadi kemudian inilah contoh tauladan Allah menceritakan kepada kita hamba dan mengingatkan kepada kita hamba. Ibrahim menegakkan agama Allah di muka bumi ini dengan mengorbankan anak yang sangat dicintai. Macam-manalah perasaan Ibrahim itu yang diminta Allah dikorbankan. Kemudian Ismail mengorbankan jiwa dan raganya. Macam mana coba mengikhlaskan jiwa dan raga itu? Tidak mudah. Ulangkan kepada Allah untuk mengajarkan Islam. Nabi kita Muhammad SAW membedah dadanya. Diserahkan kepada Jibril, dibedah oleh Jibril. Dibuka dadanya ini. Dikeluarkan kalbunya. Dibuang penyakit hatinya. Dicuci dengan air Zam-Zam. Maka baru dimasukkan dengan 3 buah bajanya ke dalam kalbu Nabi. Baru dicap dengan khataman nubuah antara 2 malaikatnya. Baru diperjalankan Isra, Mi'raj, munajat dan musyawarah. Menghadap kehadirat Zat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan aksa. Nah, itu. Begitulah 3 orang rasul menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tidak mudah menegakkan agama Allah ini. Begitulah dahsyatnya perjuangan mereka. Kemudian perbuatan 3 orang rasul ini Allah mengatakan kepada kita apa? Kepada kita ini semua, apa kata Allah? Laqad qala lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul contoh tauladan yang baik bagi kami. Itu kata Allah. Ini yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik. Ini lebih baik. Di atas daripada amal ibadah. Ini dia. Inilah syariat membentuk perbuatan 3 orang rasul mengikuti perintah Allah. Dan kemudian Rasul mengatakan lagi kepada umatnya dalam sabdanya, "Annikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Penyerahan diri itu kata Rasul pekerjaanku. Siapa-siapa yang tidak melakukan bukan dari gulunganku. Nah, macam mana coba? Apakah sakit hati orang? Dikatakan bukan umat Muhammad. Orang sudah betul-betul mengaku umat Muhammad. Tapi Muhammad tidak pernah mengaku dia umat. Nah, macam mana? Ini yang penting. Walaupun kita tidak mengaku umat Muhammad, tapi Muhammad mengaku kita umatnya Muhammad. Siapa yang menolak? Ada. Coba kita katakan kita ini anak presiden. Macam mana? 1000 kali kita katakan si anak presiden. Tapi presiden tak pernah kenal sama kita. Tak pernah mengaku kita itu anaknya. Tapi kalau dia mengakui, itu ada di sana anakku, mau apa? Siapa yang jaga? Siapa yang marah? Ini contoh. Begitulah kita katakan. Yang penting kita diakui Allah umatnya dan Rasul. Allah itu mengakui kita hambanya dan Rasul itu mengakui kita umatnya. Ini. Jadi kita ikutilah perintah Allah, kita ikutilah sunnah Rasulullah. Maka jelas kita itu ikuti. Kemudian Allah menjanjikan kepada hambanya yang ikhlas menyerahkan diri kepadanya di dalam pelaksanaan syariat ini, Allah akan berjanji kepada hambanya akan memberikan 6 perkara. Ini yang perlu kita jaga itu nanti, yang kita betul-betul jangan kita lupakan. Kapan datangnya pemberian Allah itu? Yang pertama, akan diberi Allah agama. Agama, iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Ini 4. Ini kapan nanti sampainya? Itu. Apa kita tuntutlah kepada tapi akan diberikan. Ini agama. Yang kedua, Allah berikan rumahnya. Mana rumahnya? Itulah Baitullah. Maka Allah akan membangun rumahnya di dalam kalbu. Karena kalbu ini sudah kosong. Kalau sudah kita baikkan nanti kosong. Kalbu ini tertampak. Itu. Yang menyerang di sini, yang merampas di sini, yang menjaga, yang menjaganya di sini sudah tertampak.
maka kosong, maka akan dibangun oleh Allah rumahnya, supaya musuh-musuh Allah tidak akan kembali lagi. Nah, itu. Jadi itulah yang dikatakan nanti kalau sudah siap rumahnya itu, maka Allah akan memberikan peringatan, memberitahukan kepada hambanya dengan peringatannya, semaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetaplah, masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itu tandanya baiklah sudah ini. Sudah begini. Jadi tidak ada bisikan-bisikan lagi di dalam kalbu kita, yang ada bisikan Allah. Itu yang ada. Nah, itu. Yang ketiga, Allah berikan fitrah. Apa sih fitrah? Kembali kepada asal diri kita yang suci. Karena ini baiat pelaksanaan tobat nasuha. Itu maka banyak kita umat Islam yang salah jalan. Dia melakukan amal ibadah, menghabiskan waktu, menghabiskan harta benda, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Ini untuk membersihkan diri pada setiap dosa. Tidak akan diampunkan Allah. Bahkan ditambah Allah juga. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh mereka bahkan bertambah dosa. Tidak akan diampunkan oleh Allah. Karena salah. Yang dipetunjuki Allah tidak dikerjakan, yang tidak dipetunjuki Allah dikerjakan. Jadi Allah, jika kita hamba itu merasa berdosa, lakukanlah tobat nasuha. Aduh, baru disucikan oleh Allah sekalian dosa. Apa yang dikatakan tobat nasuha? Menyalahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, seperti nasuha. Maka diperingatkan oleh Allah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi wahai orang yang beriman, kata Allah, tobat. Ayo, tobat. Yang sumber-sumber tobat seperti nasuha, menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka sucilah daripada segala dosa. Jika sudah kita kembalikan diri kita kepada Allah, habis sekalian. Kemudian yang keempat, Rasul akan memberikan syafaat. Nah itu, baru kita dapat syafaat. Ini tidak bisa didoakan syafaat itu. Tidak bisa dicita-citakan itu syafaat Rasul kok tidak dikerjakan. Serupa dengan seorang wanita. Ingin dia untuk mendapatkan syafaat. Di mana seorang wanita mendapat syafaat? Hanya di bawah tapak kaki suami. Di sana syafaat wanita. Bagaimana supaya dia mendapat syafaat? Dia nikah. Kalau kamu nikah mendapat syafaat. Apa arti nikah? Menyerahkan diri kepada suaminya dengan perantaraan walinya. Itu jika sudah diserahkan oleh walinya, diterima oleh calon suaminya, disaksikan oleh dua orang saksi, maka sah pernikahannya, otomatis perempuan mendapat syafaat dari suaminya. Suami berhak memberikan syafaat kepada istri. Begitu kita kepada Rasul. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasul pada kemudian hari kelak. Hanya di upacara di mana-mana. Dapat itu. Sampai kapan pun tak dapat itu. Nah, kalau tidak kita lakukan. Mana? Serahkan diri. Kalau mau mendapat syafaat Rasul. Baru dijaga. Supaya jangan putus syafaat itu. Seperti orang rumah tangga. Kan ada kewajiban. Nah, ini pun ada kewajiban. Menjaga syafaat Rasul supaya tidak putus. Ada 3 perkara. Kata Rasul, mu'alliman, muta'alliman, mustami'an. Pertama mengajar, kedua belajar, ketiga mendengar. Itulah hubungan kita dengan syafaat Rasul yang tidak putus. Kemudian yang kelima, baru kita mendapatkan ridha Allah. Allah akan memberikan keridhaan karena kita menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul. Hasil penyerahan diri kita nanti dalam baiat ini, Allah akan memberikan keridhaan, Rasul memberikan syafaat. Baru kita jaga keridhaan Allah supaya tidak putus. Bagaimana menjaga keridhaan Allah? Pertama, salat 5 waktu sehari semalam pada puasa. Pada bulan suci Ramadan, ketiga melaksanakan pengeluaran zakat hati yang sampai nisa. Keempat, melaksanakan ibadah haji. Kelima, sedekah. Keenam, sadaqatun jariyah. Ini 6 perkara menjaga keridhaan Allah.
supaya tidak putus. Dan yang keenam, Allah berikan ibadah haji. Di sini nggak rupanya ibadah haji itu. Nah itu bukan ke Mekah. Nah itu untuk diri di sini. Yang ke Mekah untuk harta. Siapa yang banyak hartanya berkali harta dia ada ke Mekah. Itu kan menghajikan harta. Belum tentu diterima Allah kalau haji kita tidak kita hajikan. Ayo, karena kita tidak dapat menghadap kepada Allah itu. Di dalam perasaan ibadah haji nggak usahkan kepada zat Allah, kepada Baitullah aja pun bisa kita menghadap. Sasar kita ke Ka'bah. Nah, bukan Ka'bah itu Baitullah. Tapi banyak orang yang dulu Ka'bah itu Baitullah, sekali itu. Nah itu. Nah itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 6 perkara itu. Nah, itu menghajikan diri kita. Nah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasul, dan mendapatkan tupat nasuha. Dan kemudian menerima Baitullah. Dan yang keenam menerima agama Allah. Inilah pelaksanaan baiat ini. Kemudian coba kita lihat contoh teladan yang ada di dunia seperti di dalam negara kita. Jadi ini dulu ada pendiri negara ini, orangnya. Nah itu yang pertama, Syekh Muhammad Nafis yang mengarang kitab Darun Nafis. Yang kedua Kiai Haji Juwantara. Yang ketiga Soekarno. Keempat Muhammad Hatta. Itu pendiri negara ini dulu. Maka bagaimana dia untuk membuat peraturan dalam negara ini yang sebaik-baiknya? Karena dulu dia berjanji akan melaksanakan hukum agama Islam di negara Republik Indonesia kalau tak sampai merebut tanah air ini. Nah, kemudian diambilnya dalam agama. Apa di agama ini yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi hamba adalah baiat. Nah, inilah yang diambil. Acara baiat ini dibawa ke dalam peraturan negara menjadi pelantikan. Nah, itu. Jadi juga kita perhatikan dalam negara, dalam agama ini baiat. Coba lihat orang-orang yang dilantik itu siapa-siapa orangnya. Nah, orang yang terpilih kan? Orang-orang yang terpilih yang dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan ini, itulah yang menerima pelantikan. Oke tidak? Oke orang yang terpilih apa yang dilantik? Itu maka tidak semua bangsa Indonesia ini dilantik, tidak, sedikit adanya. Begitu juga yang melakukan baiat ini. Bukan semua umat Islam bisa menerima baiat, tidak. Ini sedikit sekali ini. Nah itu, yang menerima baiat ini orang yang sudah dikehendaki Allah, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang sudah ditentukan oleh Allah, yang dipercayakannya untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini, yang melakukan amal ibadahnya. Ini baru diberikannya, betul enggak? Nah itu. Ada saja yang sudah sampai 20 tahun, 30 tahun mengikuti pengajian ini, tapi namun baiat tidak. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak mempetunjuk kepada mereka, karena sedikit aja yang diberinya ilmu itu, bukan banyak. Bukan semua hamba itu diberikan ilmu, tidak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah itu sedikit cuma yang diberi Allah ilmu itu, bukan banyak. Nah, jadi barangkali inilah keterangan singkat mengenai baiat ini. Memang kalau panjangnya diperpanjang sampai subuh benda habis ini. Nah, jadi yang penting kita mengambil ya intisarinya aja kan. Nah, jadi kemudian pelaksanaan baiatnya. Pelaksanaan baiatnya kita mengucapkan as-safar 3 kali berturut-turut, itu dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi hati kita mohon minta disucikan di dalam dosa. Kedua, kita mengucapkan kalimat syahadat. Dalam mengucapkan kalimat syahadat, hati kita bermohon lagi minta keridhaan Allah. Baru
kita mengucapkan taubat nasuha. Sesudah kita ucapkan taubat nasuha, baru kita meminta ibadah. Ibadah dalam kesempurnaan dunia dan kesempurnaan akhirat. Baru kita menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul. Sudah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Rasul, baru kita minta dia anak. Anak siapa? Anak Rasulullah. Nah itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menyerahkan dirinya dalam ikhlas kepada Allah, Allah akan berikan bapak. Ada 3 orang. Itulah untuk menjamin keselamatan diri kita, untuk kembali ke hadarat Allah. Jaminan atas 3 orang bapak itu. Maka selamatlah kita kembali ke hadarat Allah. Serupa dengan kita turun ke dunia ini. Nah itu, diutus Allah, ayah dan ibu kita, yang menyelamatkan kita turun ke dunia ini. Kalau tidak, tak ada orang yang selamat turun ke dunia kalau tidak ada jaminan. Karena kita melewati 2 alam yang sangat luas. Pertama alam nur yang sangat dalam, kedua lautan air yang sangat luas. Inilah kita turun ke dunia. Menyeberangi lautan nur 40 hari 40 malam. Siapa kendaraan kita? Itulah Bapak. Menyeberangi lautan air yang sangat luas, perjalanan 9 bulan 9 hari. Siapa yang menyelamatkan kita? Itu ibu kita. Kalau tidak akan ada manusia yang selamat ke dunia ini. Nah, jadi ibu dan ayah tidak bertanggung jawab lagi. Sampai akibatnya sudah habis. Dia sudah berjasa. Dia menanamkan jasanya kepada kita. Kita telah berhutang jasa kepada mereka. Macam mana bayarnya? Tidak akan bisa dibayar dengan emas dan perak. Tidak bisa dibayar dengan kekuatan tenaga, bagaimanapun kuatnya tenaga. Kecuali ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu hanya penebus dan pembayar. Kecuali kita beriman dan yang beramal saleh, baru bisa kita menebus bentuk orang tua. Nah, sesuai dengan kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu. Ibu dan ayah itu selamat kalau diri kita selamat. Dari mana jalannya? Allah tidak memutuskan hubungan kita dengan orang tua kita. Walaupun sudah 1000 tahun orang tua kita pulang ke hadapan Allah, tetap ada hubungan dengan kita. Mana hubungannya ini? Rusak aja. Kita punya rambut, punya lemak, punya daging, punya darah. Siapa? Ini diri ibu. Kita punya kulit, urat, tulang, susu, siapa? Ini diri ayah. Ini yang kita bawa, beriman dan beramal saleh. Macam mana? Ikut apa orang tua itu? Ikut. Itu yang kita kalau ahli keluarga. Ikut diselamatkan Allah dari neraka, kalau kita selamat. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kemudian siapa bapak yang menyelamatkan kita, yang diberikan Allah? Pertama Nabi Adam alaihissalam. Kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbakti. Kalau tidak diberikan bapak yang 3 ini. Inilah yang menjamin keselamatan diri kita dari hadarat Allah. Selamatlah kita atas jaminan bapak yang 3, otomatis kedua orang tua ikut selamat di belakang kita. Ini yang sebenarnya. Nabi Adam alaihissalam dijadikan Allah menyelamatkan badan jasmani kita. Karena Adam itu bapak jasmani. Nabi kita Muhammad SAW menyelamatkan rohani kita. Karena Muhammad itu bapak rohani. Tuhan mengatakan dalam hadis qudsi, Abuha ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekian ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita banyak menuduh tubuh Muhammad kita, serupa kita? Sedangkan Tuhan mengatakan bukan serupa kita. Dia bapak sekian ruh. Bukan bapak tubuh Adam. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak agama kita. Jadi selamatlah jasmani kita, selamatlah rohani kita yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW karena dia bapaknya, dan selamatlah jiwa kita yang dipimpin oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengakui kepada kita hambanya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulul silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Inilah dia caranya. Ini dia pelaksanaannya, memasukkan diri ke dalam Islam. Badan jasmani kita,
kita masukkan ke dalam Islam. Ruhani kita masukkan ke dalam Islam. Nah, dan jiwa kita masukkan ke dalam Islam. Baru menyatu. Nah, itu. Nah, jadi itulah keterangan singkat mengenai pelaksanaan baiatnya. Nanti sesudah baiat kita sambung keterangan lagi. Karena Allah menjadikan 6 perkara yang akan diberikannya sesudah kita melaksanakan baiat, dari mulai agama sampai ibadah haji. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga untuk memberikan tiang agama. Nah, itu. Jadi Allah memberikan agamanya, Rasul memberikan tiangnya. Nah, itu. Jadi akan kita sambung nanti sedikit lagi mengenai soal tiang agama. Jadi itu kita laksanakan. Nanti sedikit ke depan. Nah, jadi mana ya? Jadi saya nanti memimpin kata-katanya, tapi nanti kemudian kita bersama sedikit mengenai Rasulullah yang akan memberikan tiang agama dalam sabdanya berbunyi as-salatu aimanuddin. Salat itu tiang agama, itu kata Rasul. Yang mana itu salat itu menjadi tiang agama? Salat itu menyatukan rukun Islam yang 5. Jadi satu. Rukun Islam yang 5 itu yang menjadi salat. Salat yang kita tegakkan 13 rukun itu. Sudah kita takbir. Nah, Allahu Akbar. Kita sudah khusyuk itu menghadap kepada Ustaz. Tidak ada nafsu. Ada nafsu. Diam. Nafsu itu. Nah, itu dikatakan puasa. Nah, inilah puasa. Sesudah puasa, datang kepada Allah, wa aqimis shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, keluarkan zakat. Zakat apa yang dikeluarkan di dalam salat? Zakat diri. Maka timbullah penyerahannya doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan SWT. Tak ada punya milik kan? Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul, mautu qabla an tamutu. Matikan dari kamu dahulu daripada mati kamu. Kamu tak punya diri lagi. Nah, itu. Maka kembali kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena kita ini datang daripada Allah, kembali kepada Allah, maka diterima Allah. Menjadi minallah, billah, daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Itulah syarat. Allah semesta itu yang menegakkan syarat, maka ditundukkannya berdiri Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rukuk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Duduk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semata-mata yang menegakkan salat itu berdiri, rukuk, sujud dan duduk Allah yang Maha Besar. Tidak ada kita kan? Ada hadis, kita sudah kembali kepada Allah. Nah, inilah zakat. Kemudian timbul haji. Haji? Apa itu haji? Menghadap kiblat. Nah, maka wajib kita salat itu menghadap kiblat. Mana kiblatnya kita hadap? Baitullah. Rumah Allah. Di mana rumah Allah itu? Nah, itu siapa yang bisa menghadap rumah Allah, maka hajilah dia. Kalau tak bisa menghadap rumah Allah, sekalipun ke Mekah tidak haji. Nah, itu. Karena bukan berdasarkan Mekah itu haji, berdasarkan dapat menghadap Baitullah. Nah, nanti akan kita buka. Nah, ini kita teruskan kelima syahadat. Habis rukun Islam kan tadi menjadi salat. Tapi 2 kalimat syahadat ini tak bisa kita bawa ke dalam salat. Tak bisa. Kenapa? Karena tidak ada di rukun 13. 2 kalimat syahadat tidak ada. Yang ada tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kenapa maka tak bisa dibawa syahadat? Batal zakat kita tadi. Kalau kita membawa 2 kalimat syahadat. Karena di syahadat ada asyhadu, adanya saksiatu. Ada diri kita kembali menjadi saksi adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Batal.
zakat kita tadi dan kita serahkan kepada zat Allah. Nah, karena kita tak punya diri lagi. Nah, itu maka tidak ada syahadat, yang ada tahayat. Tahayat ini apa? Nah, mana tahayat? Tahayat itu bukan pengakuan kita, itu pengakuan Muhammad dengan Tuhannya. Nah, karena salat itu Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang yang beriman. Nah, gitu. Nah, jadi syahadat itu orang kafir masuk Islam. Itu syahadat pengakuannya. Nah, masakan orang kafir masuk Islam buat salat? Nah, kan? Nah, sesudah Islam apa pengakuannya? Tahlil. Nah, kan udah berbeda. Tidak lagi syahadat, sudah tahlil dia ini. Pengakuan orang Islam sudah tahlil. Nah, begitu. Nah, tahlil hanya la ilaha illallah. Jadi syahadat kita saksikan dengan diri kita. Ini diri kita ini menjadi saksi adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Maka kita menjadi Islam. Sesudah Islam baru kita bertahlil. Nah, jadi tahlil itu kita bergerak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu gerak? Gerak itu menyaksikan adanya Allah. Sesuai dengan sabda Rasul, la tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, membuktikan adanya Allah. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi nyata di situ gerak itu atas izin Allah. Kita berzikir itu. Nah, ini saksinya gerak menyaksikan adanya Allah. Kalau sudah kita berzikir, kita bertahlil. Ini tahayat. Ini orang yang beriman. Bukan Islam lagi, ya bukan. Usahakan masuk Islam. Islam pun tidak lagi. Udah iman. Nah, iman tidak lagi pakai syahadat. Iman tidak lagi pakai tahlil. Iman pakai tahayat. Tahayat ini menghadap Tuhannya. Nah, itu. Jadi Muhammad itu semasa dia menghadap Tuhannya, maka dia pun mengakulah Muhammad itu, mengakui adanya Tuhannya itu. Asyhadu an la ilaha illallah, kata Muhammad. Maka disahut oleh Tuhan, oleh Allah. Muhammad Rasulullah. Itu aku, kata Tuhan. Masakan kita perahu itu. Itu aku, kata. Aku. Muhammad itu adalah utusanku. Itulah rasulku, kata Allah. Nah, jadi Muhammad mengakui adanya Tuhan dan Tuhan mengakui adanya Muhammad Rasulnya. Itu menjadi tahayat. Serupa dengan takbirnya Allahu Akbar, kan? Sama-sama hu. Allah itu hu itu akbar. Allah itu Muhammad. Allah itu hu itu Muhammad. Tapi itu nanti kita dalami. Tahulah kita siapa Allah siapa Muhammad itu kan? Nah, itu orang nanti isbat itu. Itu. Jadi ini untuk sementara itulah dulu. Nah, itu saksi. Nah, jadi kita bersahadat, saksinya badan jasmani kita. Kita bertahlil, saksi kita gerak kita. Syahadat ini saksi. Nah, ini menyaksikan kalimah Allah, di sini menyaksikan kalimah Hu, di sini kalimah Muhammad. Maka beginilah kita bertahayat itu. Sampai kepada kalimahnya asyhadu an la ilaha illallah. Ini menyaksikan. Sampai ke sini kalimahnya Muhammad Rasulullah. Menyatu antara Allah dengan Muhammad. Ini orang masuk Islam. Itu. Jadi Muhammad itu iman mujmal, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Kedua, amantu bi Rasul wa bima qala Rasul, artinya berhimpun dan bercerai. Berhimpun pada makna bercerai pada logat serupa dengan ini saksi. Di sini berhimpun, di sini bercerai. Jadi menunjukkan adanya Allah dan adanya Muhammad. Ini saksi. Ini dari tak ada orang bikin ini. Ini Allah yang bikinan ini. Itu menjadi saksi tahayat. Gitu. Jadi kenapa maka kita bertahayat itu asyhadu an la ilaha illallah. Kita bilang begitu kenapa banyak? Kita angkat semua kan? Itu. Tapi di situ banyak menjadi hayalan.
Saya berjumpa waktu di Tanah Suci Makkah di di lantai 2 atau di Masjidil Haram itu, saya tanya orang Iran. Di Desa Timur itu Iran. Itu. Bangsa saya tanya. Tapi saya bahasa Indonesia rupanya paham juga dia. Jadi dibahasakan bangsa dia, saya paham juga. Luar biasa. Saya pikir. Jadi saya tinggal di bertanya, asyhadu an la ilaha illallah. Kata dia kan, loh, kok bukan seperti nah gitu. Jadi saya tanya, kenapa maka Tuhan itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah? Tuhan tak tahu, kata dia kan, ini menunjuk adanya Tuhan itu semesta alam, maka berkembang. Dia lah, saya pikir. Sudah kelam 3 hari jumpa sama orang Irak. Saya tengok di bajunya orang Irak. Mendekati lagi. Gitu. Itu jalan satu. Jadi, saya menunggu waktu kan. Jadi, saya intip waktu dia salat kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata dia kan. Tak boleh begini. Ini. Jadi, datang murid juga lah. Tanya juga. Bisa saya tanya. Boleh. Kata dia kan. Ayo kata dia lah. Boleh. Kata dia. Kenapa maka Tuhan di waktu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah? Apa itu? Apa maksudnya?